Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Ros TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di waktu duha ini? Senang sekali rasanya kita masih bisa dipertemukan di channel dakwah kesayangan kita ini, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan di mana eh, negara kita ini ditimpa yang namanya musim yang agak ekstrim, yaitu musim hujan, di mana penyakit yang kadang tiba-tiba menintai kita, dan semoga Allah mengangkat penyakit-penyakit kita. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, di segmen kali ini di seputar anak dan remaja kita ditemani Ustadz kita, Ustadz Dr. Askar Yaman, SPD, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio menemani kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya. semoga sehat-sehat terus Ustadz ya, dan Baik. keluarga. Alhamdulillah. Masalahnya Ya. ini di musim musim hujan ini Iya. Ustadz, banyak yang tumbang ini Ustadz, sakit ini. Dan semoga juga para pemirsa yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di waktu duha ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu hadis Rasulullah, la taqdaf walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi di segmen ini insya Allah kita membahas spesifik jangan marah, dampak dan upaya pengendalian emosi pada anak. Bagi orang tua, bagi orang tua insya Allah bagus untuk disimak materi Ustadz ini untuk bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar apa yang kita didik untuk anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, falyatafadal masykura wa ma'jura Ustaz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita semuanya insya Allah masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan taklim duha ini, yang semoga apa-apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini mudah-mudahanlah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi bahan referensi kita dalam pembinaan anak dan remaja kita. Tema kita pada pagi hari ini atau taklim duha ini adalah menyangkut tentang marah ya. Jangan marah. Dampak dan upaya mengendalikan emosi di saat kita sebagai orang tua ini marah kepada anak-anak kita. Tentunya marah ini adalah merupakan hal yang manusiawi ya, yang wajar, yang biasa. Dan sebenarnya marah ini adalah merupakan salah satunya adalah merupakan luapan emosi kita di saat emosi kita itu memuncak sehingga marah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk berbagai macam cara ya, dengan muka yang memerah, kemudian mata yang melotot ya, ditambah dengan urat leher yang menegang, dan suara juga yang mungkin agak meninggi ya, bahkan terkadang dilampiaskan dalam bentuk pukulan, tendangan dan lain sebagainya. Dan efek daripada marah ini begitu banyak sebenarnya ya, begitu banyak dampak-dampaknya ya, dan akibat-akibat yang disebabkan oleh marah tersebut. Oleh karenanya di kesempatan ini kita akan menyebutkan ya bagaimana dampak marah itu, marah orang tua atau guru kepada anaknya atau kepada para peserta didiknya. Penyebab marah karena tidak ada itu orang yang langsung tiba-tiba marah, Ustadz ya. Nah, Ustadz, Tidak ada, tapi ada yang melatar belakanginya, ada yang menyebabkannya. ada faktornya. Kemudian bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, ini yang penting juga karena dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, ciri daripada orang-orang bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya
Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya. Orang-orang yang mengeluarkan harta mereka, menginfakkan harta mereka baik di waktu lapang maupun yang di waktu sempit, kemudian menahan amarah dan juga memberikan maaf kepada manusia. Nah, maka bagaimana cara mengendalikan emosi ini ya? Di saat mampu untuk diluapkan tetapi kita mampu untuk menahannya. Nah, cara untuk mengendalikannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara memarahi anak dalam Islam. Apakah Islam juga mengenal kata-kata marah itu ya? Dan bagaimana cara kita mendidik anak kita dengan cara yang cukup baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang menarik adalah rupanya marah itu sebenarnya berdampak. Berdampak bukan hanya pada diri pelaku atau si pemarah itu, yang marah itu, tetapi juga berdampak kepada orang yang dimarahi atau berdampak kepada anak. Ya, ada satu kisah Ustadz, ada satu cerita di mana suatu ketika ada seseorang yang bertanya bagaimana caranya saya menahan amarah saya, ya, menahan amarah saya. Maka disampaikanlah kepada orang itu untuk mengambil palu, kemudian membawa juga paku, dan disampaikan kepadanya, setiap kamu marah, maka datanglah ke sebuah pohon di belakang rumah Anda untuk memaku satu paku. Jadi setiap marah, satu paku yang ditancapkan ke pohon itu. Ya. Hari pertama 10 kali dia marah. Maka 10 kali juga dia menancapkan paku itu. Tetapi hari kedua kemudian berkurang. Ya, berkurang, hari berikutnya berkurang karena dia juga setiap marah pasti ke belakang memaku lagi. Setiap marah memaku lagi, dan itu dipersyaratkan untuk menghilangkan marahnya. Maka sampailah dengan hari di mana tidak ada lagi paku yang tertancap. Tidak ada lagi. Karena dia sudah tidak marah, ya. Maka dia datanglah kepada guru itu dan mengatakan, ya alhamdulillah sudah berhenti marah saya dan rupanya efektif apa yang tuan guru sarankan kepada saya. Maka disampaikan kepadanya, baiklah kalau begitu, mari kita ke pohon itu untuk mencabut daripada paku itu. Maka setiap cabutan paku berarti hilanglah marahnya satu persatu. Seakan-akan personifikasinya seperti begitu. Sampai dengan habis. Dan dikatakan setelah dicabut semuanya, alhamdulillah kamu sudah bisa menahan amarah atau emosimu. Dia bilang, iya, terima kasih banyak karena sudah mencabut emosi dalam diri saya. Tetapi kata tuan guru, ya walaupun sudah hilang, coba lihat lagi kembali pohon di mana engkau menancapkan paku itu. Apa masih ada bekasnya? Masih ada atau tidak? Masih ada. Masih ada. Dan banyak tidak bekasnya itu? Banyak. Dari paku yang engkau cabut tadi masih ada bekasnya atau tiba-tiba hilang? Pohon itu menjadi mulus kembali? Kan jawabannya tidak. Tidak. Dia tetap ada bekasnya. Maka disampaikanlah kepada murid itu bahwasanya memang betul mungkin emosimu sudah hilang, mungkin marahmu sudah bisa diredakan dengan kemampuanmu menahan amarahmu. Tetapi ketahuilah, pada saat engkau marah, di suatu waktu engkau marah, maka itu seperti dengan sebuah paku yang terhunjam di hati seseorang. Kau mampu untuk mencabut paku itu barangkali dari hati seseorang, tapi engkau tidak pernah mampu mencabut bekas daripada paku yang tertancap itu. Maka demikian pula lah yang namanya emosi dan amarah. Dampaknya pasti ada. Pasti ada dan pasti berbekas. Mungkin kita sudah minta maaf kepada orang yang kita marahi itu. Kita minta maaf. Tetapi hati yang sudah tergores tidak mampu untuk kita obati. Mungkin Ustadz Afwan, ada pepatah yang mengatakan, Ustadz, ya, apa yang kita keluarkan di mulut itu kata-katanya bukan lagi milik kita. Ya, tetapi milik orang lain. Yeah. Dan itu juga kalau bagus ya alhamdulillah, tetapi kalau tidak baik maka itu akan diingat sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Maka marah juga itu berdampak, Ustadznya. Marah itu berdampak apalagi kepada anak-anak kita. Apa dampak marah atau emosi itu yang kita sampaikan, yang kita keluarkan di hadapan anak kita? Yang pertama adalah munculnya ketidakpercayaan diri.
pada anak itu. Jadi anak merasa tidak percaya diri, Kurang pede. ya, kurang pede. Artinya dia takut untuk melakukan sesuatu. Dia takut untuk mencoba-coba. Kenapa? Karena Takut. trauma. Trauma dengan kemarahan itu. Jadi marah, bentakan, hardikan, cacian, makian, itu takut untuk dia dia dapatkan atau dia peroleh. Sehingga muncul rasa kurang percaya diri. Padahal dia mampu untuk melakukan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu karena takut dimarahi. Dimarahi. Nah, ini yang pertama. Ini bahaya sekali untuk generasi kita, anak-anak kita. Boleh jadi dia tidak kreatif, tidak mencari jalan keluar dan lain sebagainya di saat dia menghadapi persoalan dan masalah. Padahal dia bisa melewatinya. Dia bisa melampauinya. Bahkan dia bisa mengatasinya. Namun dia kurang percaya diri. Kemudian yang berikutnya adalah introvert. Ini juga berbahaya. Karena dia akan selalu menjadi pribadi yang menutup diri. Ya, menutup diri, tidak mau mungkin bergaul dengan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena trauma itu, ya, dimarah, dibentak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah anak mengalami depresi. Anak mengalami depresi bahkan sampai kepada gangguan mental. Sampai Ustaz. Ya, sampai kepada gangguan mental. Itu karena anak merasa tertekan, ya. Tertekan dengan aturan, dengan ketakutan, Tertekan dengan jiwanya. marah dan lain sebagainya. Bayangkan kalau anak yang masih beranjak remaja, di rumah dimarah-marahi, di sekolah dimarah-marahi, ya. Di jalan juga dimarah-marahi misalnya begitu, maka dia tidak menganggap dunia ini akrab dengannya. Sehingga ini akan mengalami depresi, ketakutan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah anak akan menjadi penakut. Nah, ini juga dampak yang lain, ya. Menjadi penakut. Kenapa? Karena luapan marah itu. Yang lain lagi adalah sulit menjadi pendengar yang baik. Jadi dia tidak konsentrasi, Ustaz. Jadi kalau dia di sekolah disampaikan materi pelajaran, itu dia tidak konsentrasi. Kenapa? Karena takut jangan sampai salah. Oh, enggak berani Ya, ambil resiko. tidak berani ambil resiko, ya. Kalau dia juga mendengar, dia khawatir jangan sampai dia lagi dan dia lagi. Ada biasa begitu, ya. Nah, Ustaz, ya. Ada biasa siswa, ya, dia tidak konsentrasi kalau dia didudukkan di bangku paling depan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Iya. Jangan sampai saya yang Ditunjuk ditunjuk. Pada saat ditunjuk lah, apa yang saya rasakan tadi rupanya terbukti. Iya. Ya, bahkan pada saat ditunjuk dia katakan mati Mija. Kan biasa begitu, ya. Saya bilang, bayangkan kalau 3 kali gurumu menyuruhmu, 3 kali kau mati nak dalam hidup. Ini yang jadi masalah. Sulit jadi pendengar yang baik. Kemudian jadi pribadi yang emosional di kemudian hari. Jadi anak yang suka dimarahi dan dia biasa lihat tingkah laku, bentakan dan seterusnya, maka dia akan menjadikan itu menjadi contohnya. Jadi untuk menyuruh sesuatu dengan suara yang keras, ya. Kalau misalnya bertentangan dengan keinginannya, dia pun membentak, menghardik dan seterusnya. Jadi pribadi yang emosional, ya. Seakan-akan semuanya serba perfect, sempurna. Kalau tidak maka dia akan berang dan marah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kepercayaan pada orang tua itu menurun. Jadi tingkat kepercayaan anak kepada orang tua itu menurun, ya. Dan dampaknya adalah anak-anak terkadang berkamuflase, ya, berkamuflase atau istilah kita itu munafik. Ya. Di depan tunduk-tunduk, di belakang menanduk, ya, begitu ya modelnya. Jadi mungkin dia dia melakukan sesuatu hanya karena takut dimarahi, bukan karena memang dia harus melakukannya. Tetapi kalau tidak ada yang melihatnya, maka dia melakukan hal yang tidak seperti apa yang harus dia lakukan. Nah, inilah yang terjadi, ya. Dan kepercayaan kepada orang tua itu menurun. Sehingga setiap dia bertemu dengan orang tuanya, hanya dia katakan pasti saya dimarahi lagi ini. Pasti dimarahi lagi ini. Padahal boleh jadi tidak. Kemudian yang berikutnya adalah mencari pelampiasan di tempat yang lain. Biasanya anak yang depresi ini, anak yang suka dimarahi di rumah ini, biasanya melampiaskannya di tempat yang lain. Apakah dalam bentuk merokok, apakah dalam bentuk minuman keras, ngebut motor, apakah dalam bentuk balap-balapan liar, itu dampak-dampaknya, ya, pelampiasannya. Atau sampai kepada narkoba, atau sampai kepada pergaulan bebas dan lain sebagainya. Celakanya kalau anak-anak seperti ini
bertemu dan berkawan dengan anak-anak yang depresi juga seperti ini. Makin jadi. Ustaz. Makin jadi semuanya itu. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Kata-kata yang keluar dari lisan kita memang harus kita jaga dengan baik. Apalagi kalau kita adalah merupakan seorang guru atau orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat. Sebab kata-kata yang keluar itu akan berdampak dan berefek. Mungkin kita katakan kan hanya sekedar kata-kata saja. Saya tidak tempeleng jakona, saya tidak pukul. Tetapi rupanya itu jauh lebih kasar, lebih keras daripada tempeleng. Bahkan ada orang mengatakan, lebih bagus kau tempeleng daripada kau kasih begitu saya. Misalnya begitu. Ini jamaah sekalian. Oleh karenanya dampak-dampak inilah yang perlu untuk kita antisipasi ya. Antisipasi sehingga jangan marah itu penting. Suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat ya. Berikanlah kepadaku sebuah kata-kata yang singkat yang mudah yang mampu untuk saya amalkan. Apa itu? Rasulullah mengatakan la takdab. Jangan marah. Jangan marah. Dia ulang-ulang itu. Ya Rasulullah, berikan saya satu kata yang singkat mudah, yang mudah saya laksanakan dan mudah saya ingat. La takdab. Jangan marah. Berulang-ulang itu cuma jangan marah. Sebab efek marah ini luar biasa. Seperti tadi itu. Efek marah dan seterusnya. Nah, rupanya orang tua atau guru ya ada yang menyebabkan kita ini marah. Ya, ada penyebabnya. Dan terkadang penyebab inilah yang menyebabkan dampak-dampak itu akan muncul, ya. Penyebab marah diantaranya adalah gaya pengasuhan. Ya, jadi boleh jadi dia diasuh oleh orang tua yang pemarah memang, ya, suka membentak, memukul dan lain sebagainya, dan itu pula yang dia jadikan contoh. Jadi anak itu adalah merupakan peniru yang baik. Dan perekam yang baik. Iya betul, perekam yang baik dan peniru yang baik. Anak mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan, mudah sekali meniru dari apa yang dia lihat, dan mudah sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Dan marah ini kan sifatnya instan, Ustaz. Sifatnya instan, sifatnya tiba-tiba muncul dan murah. Ya, tidak butuh proses yang panjang, langsung saja dia lontarkan atau dia ucapkan. Sehingga karena mudahnya itu akan berdampak dan berefek yang panjang. Jadi gaya pengasuhan yang biasanya dilakukan oleh orang tua ini pula lah yang diikuti oleh anak itu. Ini biasa penyebabnya. Penyebab berikutnya adalah rasa takut. Terkadang orang tua kenapa memarahi anaknya? Karena adanya rasa takut. Jangan-jangan atau jangan sampai anak saya terjatuh. Jangan sampai anak saya salah, jangan sampai. Jadi terlalu banyak kekhawatirannya. Padahal anak-anak itu kan dia akan tumbuh kembang sesuai dengan masanya. Anak-anak kenapa sampai dia gampang untuk belajar berjalan, ya, bahkan sampai berlari, bahkan di usianya mungkin 10 bulan sudah bisa berjalan, itu karena kita membiarkan saja dia. Iya. Jadi terkadang dia jatuh, itu biasa. Kemudian dia bangun lagi dan dia latihkan lagi. Dan anak-anak kan trial and error, coba-coba, ya, jatuh bangun. Akhirnya dia mampu menyandarkan dirinya dan jalan perlahan-lahan. Akhirnya mampu untuk itu. Tetapi anak yang terlalu khawatir orang tuanya, nggak usah deh, jangan sampai jatuh, digendong terus, baru dikasih jalan, jatuh lagi itu jatuh lagi, dimanja. Ya usia 2 tahun masih belum bisa jalan, Ustaz. Kenapa? Karena ya seperti padahal dia mampu untuk itu. Cuma karena terlalu khawatir, akhirnya dia tidak memberikan peluang kepada anaknya untuk berlatih. Biasanya muncul itu rasa marah. Pulang terlambat anaknya, marah lagi orang tua. Padahal dia menunggu loh di rumah. Kok terlambat? Cari nomor teleponnya, telepon dia. Telepon. Dia khawatir sekali. Tapi pas saat datang langsung diberondongan kemarahan. Padahal tadi dicari, kemudian datang dimarahi. Harusnya kan tidak demikian. Justru kita gembira karena dia sudah datang. Ini dicari untuk dimarahi. Itu karena kekhawatiran. Kenapa dimarahi? Karena jangan lagi diulangi untuk kali kedua. Berikutnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pengaruh stres. Ini juga ya, karena stres, tekanan dan lain sebagainya, akhirnya kemudian datang lagi anak, ya. Ini apa yang menimbulkan lah pelampiasannya ke anak. Pelampiasannya ke anak, ya. Apalagi gaji terlambat masuk cair. Kemudian macam-macam lah. Kelelahan fisik juga dan mental, kelelahan fisik dan mental, ya, dan kurangnya dukungan daripada pasangannya, seperti dari suami atau dari
dari istri, ya. Apalagi kalau misalnya sang ibu mengatakan, capek saya nak 24 jam, bapak memang tidak pernah perhatikan kamu, dia hanya begini. Biasanya begitu ya. Itu yang menyebabkan marah itu. Nah, jamaah sekalian sama berbahagia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengendalikan emosi, ya, mengendalikan emosi atau marah itu. Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa hal, ya. Kenapa? Karena perlu untuk kita kendalikan emosi kita, ya. Ingat bahwasanya ciri daripada orang bertakwa itu yang dijaminkan syurga loh Ustaz. Dijaminkan syurga, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Ya. Bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik pada waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ya, jadi menahan amarah ini adalah merupakan salah satu bahagian daripada ciri orang-orang bertakwa itu. Artinya sesuatu yang mampu untuk kita lampiaskan atau kita luapkan, ya, karena memang ada alasannya, tapi mampu untuk kita meredamnya, mampu untuk kita menahannya. Itu luar biasa, ya, karena terkadang terkadang sesuatu itu pada saat kita lampiaskan karena kita memang punya hak untuk itu dan punya kesempatan dan waktu untuk itu dan kita berhak untuk itu, ya. Lantas kita melampiaskannya, nanti setelah amarah itu terlampiaskan, setelah 5 menit kemudian baru kita menyesal. Astagfirullah, kenapa saya melakukan ini? Biasanya penyesalan itu muncul kebelakangan, setelah dilampiaskan. Ya, makanya tahan amarah karena itu adalah merupakan bahagian daripada ketakwaan dan ada jaminan syurga untuknya. Ada jaminan syurga untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang amarah itu diibaratkan seperti setan itu mempermainkan orang yang marah, itu seperti anak kecil mempermainkan bola. Jadi bagaimana bola itu bisa ditendang, bisa ditahan, bisa dioper ke belakang dan lain sebagainya. Seperti itulah mudahnya setan mempermainkan anak cucu Adam manakala dia dalam posisi marah itu. Nah, bagaimana cara mengendalikan marah atau emosi itu? Yang pertama adalah tentukan situasi saat Anda harus marah. Jadi tidak semua situasi. Cuma di situasi-situasi tertentu sehingga anak juga mampu untuk mengidentifikasi, oh dalam posisi begini orang tua saya marah. Kan biasa begitu Ustaz, ya. Biasanya kita kata, pasti marah orang tuaku ini. Kenapa? Karena memang di kondisi seperti itulah kalau kita melakukan hal tersebut, maka orang tua kita akan marah. Jadi tentukan situasi saat Anda harus marah. Di rumah kita misalnya kita canangkan kedisiplinan, canangkan aturan-aturan. Maka di aturan-aturan itu pada saat anak tidak melakukan aturan tersebut, maka disinilah kita mempunyai peluang sebenarnya, ya, waktu kesempatan untuk meluruskan anak-anak kita. Jadi marah kita itu efektif sebenarnya. Marah kita itu dalam hal mendidik anak tersebut agar supaya dia disiplin. Jadi misalnya kita buatkan aturan, setiap anak kalau misalnya sudah makan, dia bertanggung jawab dengan piringnya. Jadi bertanggung jawab dengan piringnya. Jadi satu piring yang dia ambil di rak piring, maka dia bertanggung jawab juga untuk mengembalikannya. Dalam posisi kalau dia ambil dalam posisi bersih, maka dia kembalikan juga dalam posisi yang bersih. Maka pada saat misalnya bunda melihat ada piring yang kotor karena habis makan misalnya di dapur misalnya atau di tempat cuci piring, maka yang paling pertama bunda akan mencari siapa yang punya piring ini. Siapa tadi yang makan? Siapa yang punya? Tidak mungkin setan loh yang makan ini, ya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul di sini seperti begini. Maka dicarilah dan didapat. Ingat enggak aturan bahwa setiap anak-anak bertanggung jawab untuk apa yang dia ambil. Maka disitulah kesempatan kita untuk mendidik dia. Sambil mungkin suara kita mungkin agak sedikit agak sedikit kencang, ya, tapi tidak terlalu berteriak begitu sehingga mengagetkan anak-anak kita. Tetapi bagaimana anak-anak itu bisa memahami dan menyadari bahwa ini sudah aturannya. Nah, jadi begitu. Seperti misalnya membangunkan anak, ya, di pagi hari atau di subuh hari. Buatkan dulu aturan.
Buatkan dulu kesepakatan. Ingat nak ya, sebelum tidur kita ingat ya, cepat-cepat ki bangun nak. Kasih bangun ki nanti itu untuk salat subuh. Salat subuh. Anak-anak akan mengatakan iya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu, lantas subuh-subuh dikasih kaget anak ya, kurang ajar kau bangun, bahkan ditarik. Anak-anak, apa-apa ini orang tapi kalau dia memang sudah diberikan ancang-ancang memang dari awal, diingatkan dari awal, dan pada saat dia sudah tidak mau bangun, maka disitulah kesempatan kita untuk mungkin mendidik dia dengan mungkin nada atau suara yang menyebabkan anak itu memahami bahwasanya aturan adalah merupakan aturan yang harus kita disiplin untuk melaksanakannya. Jadi tentukan situasi saat Anda harus marah, bukan tiap waktu. Setiap ketemu apa lihat-lihat. Misalnya begitu. Wah, itu anak mengatakan, wah, sangarnya. Gila. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah segera tenangkan diri. Jadi kalau marah dalam posisi berdiri, duduk. Ini marah, itu seperti tadi itu. Setan mempermainkan seperti anak kecil mempermainkan bola. Marah dalam posisi berdiri, hati-hati. Ini sudah melewati batas ya, ambang, maka tangan kita ini bisa bergerak. Ya, memegang apa saja dan melempar. Ya, melempar. Bagus kalau kena, kalau tidak kena atau kena orang lain, itu kan bisa bermasalah, berdampak lagi. Kaki kita bisa menendang. Ya, menendang apa saja dan seterusnya. Kemudian tubuh kita dan lain sebagainya. Maka segera tenangkan diri. Malah dalam posisi berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Artinya ada perpanjangan waktu, Ustaz. Ada perpanjangan waktu. Maka dari perpanjangan waktu itu, emosi itu akan mereda. Akhirnya dia akan hilang. Ada satu hal yang menarik, ya. Kumpulan anak muda yang tempat tinggalnya atau lokasi tempat berdomisilinya itu dekat, ini terkadang rawan cekcok, rawan perang, perang-perangan, rawan perang-perangan. Kenapa? Karena kalau yang satu dipancing emosinya, maka emosi kemudian yang satu juga membalas emosi itu, maka cepat sekali, ya. Jeda waktunya itu singkat sehingga langsung saja dapat stimulus, langsung respon, ya. Senggol, benjol, gitu modelnya. Beda dengan remaja atau pemuda yang domisilinya agak jauh. Misalnya Makassar dengan Palopo misalnya, ya agak jauh. Itu biasanya, kalaupun ada emosi antara satu suku dengan suku lain, itu agak panjang dan lama, dan biasanya emosi itu akan mereda dan menurun. Biasanya begitu. Jadi segeralah tenangkan diri. Astagfirullah. Dengan banyak-banyak istighfar. Karena sekali lagi setan itu akan mempermainkan kita seperti anak kecil mempermainkan bola. Itu. Jadi tenangkan diri. Kalaupun berbaring masih marah, ya, maka disuruh ambil air wudhu, salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau masih marah juga, maka suruh bawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Kok bisa marah perpanjangan waktu? Biasanya begitu. Makanya cara kita meredam adalah segera tenangkan diri. Segera tenangkan diri. Kalau anak-anak kita dalam posisi marah, sabarkan dia. Ayo nak, tenang. Yang lawannya mungkin minggir kau dulu nak, jangan sampai kau dilihat lagi sampai dia tenang, minumkan air, maka dia akan tenang dan dia akan berpikir waras setelah itu. Yang masalah adalah dalam posisi marah dan dilampiaskan, maka hal-hal yang tidak diinginkan juga akan berdampak dan berefek. Nah, yang ketiga adalah hindari memukul. Hindari memukul. Ya, masa gara-gara sepele anak kita pingsan, gara-gara dipukul, gara-gara ditendang, harus tulang rusuknya patah satu, misalnya begitu, harus dia mengalami kesakitan begitu, hanya gara-gara faktor yang sepele, yang boleh jadi bisa kita maafkan. Maka hindari yang namanya memukul, hindari memukul. Kemudian kendalikan cara bicara. Cara bicara kita. Biasanya orang yang emosi atau yang marah, biasanya cara bicaranya juga, waduh, semua kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata kotor, semua keluar. Bahkan kata-kata binatang ternak juga keluar. Nauzubillah min zalik. Dan sekali lagi, itu akan menggores hati orang yang dia marahi. Mungkin kita sudah minta maaf, tetapi ujungnya adalah masih ada sakit yang tak terobati disebabkan karena kata-kata itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah hindari mengancam dengan hal-hal yang mustahil. Ya, kan biasa begitu ya. Karena kita emosi, bahkan kita mengancam dengan hal-hal yang mustahil.
Kalau kau lakukan lagi nak, saya gantung kau di di tower misalnya begitu. Waduh, ya yang ketujuh adalah jangan menghukum dalam keadaan marah. Sebab pukulan kecil yang kita berikan kepada anak atau peserta didik kita itu akan serasa sakit di tubuh anak tersebut. Jadi beda marah mendidik dalam posisi seperti ini ya, menghukum dalam keadaan marah itu beda dengan menghukum dalam posisi tidak marah. Ya, dalam posisi tidak marah memang betul-betul kita ingin mendidik anak itu. Ajari anakmu sholat 7 tahun, 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Dalam arti mendidik memang, bukan dalam posisi marah. Ya mas sekalian. Jadi menghukum jangan menghukum dalam keadaan marah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan yang dimunculkan disebabkan karena kondisi marah. Ya. Kondisi marah. Mungkin saya pernah sampaikan di kesempatan yang lalu bahwa ada orang tua membeli mobil yang baru, Ustaz. Ini cerita seorang syekh, Mas Syekh, membeli mobil baru, kemudian dia pulang ke rumahnya, disayang sekali ini mobil, dia punya anak kecil, anak usia 5 tahun, ya, anak kecil, usianya 5 tahun. Kemudian karena hujan dia tidak pakai itu mobil, kan mobil baru, ya. Jadi dia berangkat naik taksi, suami istri berangkat kerja. Di belakang anaknya main-main. Anaknya bawa paku. Dan dia gambar-gambar itu mobil. Mobil barunya dia gambar pakai paku. Anak kecil kan senang sekali gambar-gambar. Pembantunya asisten rumah tangga kaget. Pada saat sudah banyak belepotan begitu ya. Datang, kenapa digambar nak? Ayo nak. Maka diambillah anak itu. Pas pulang orang tuanya, marah atau tidak Ustaz? Mobil baru ini. Marah sekali, marah besar. Dia tidak pakai itu mobil karena hujan, takut basah, takut kotor. Sehingga dia tidak pakai, takut kan mobil baru. Tapi tiba-tiba anaknya mencoret-coret dan bukan dicoret pakai kapur, pakai paku. Bayangkan gitu ya. Jadi luar biasa ini, marah. Karena marahnya akhirnya sang bapak mengambilkan mistar dan dia pukulkan di tangan anak. Sini, ini tangan ini yang tadi coret-coret. Maka dia pukul. Nah, tidak cukup 5 menit, rupanya dari tangan anak itu menetes darah. Salah ambil, bukan mistar yang dia ambil, tapi cutter Ustaz. Cutter panjang dalam bentuk seperti mistar. Jadi itulah orang yang emosi. Akhirnya tangan tersebut ya, tapi masih marah bapaknya ini. Jangan tidur lagi. Akhirnya dia tidur di kamar daripada pembantunya, asisten rumah tangga. Apa yang terjadi berikutnya? Sampai dengan 3 hari tangan itu sudah membusuk ya, membusuk. Akhirnya sang asisten mengatakan kepada tuannya, tangan anak ini sudah semakin dan badannya juga sudah semakin panas. Dibawalah ke rumah sakit, diamputasilah 2 tangan daripada anak itu. Anak itu setelah diamputasi dia katakan apa? Bapak ibu, saya minta maaf karena saya sudah coret-coret. Bapak ibu punya mobil, ya. Jadi maafkan dede ini, maafkan saya. Tapi tolong kembalikan tangan saya kembali. Itu yang terjadi jamaah sekalian. Betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya. Yang berikutnya adalah penyesalan itu sendiri. Itu karena dalam keadaan marah. Oleh karenanya, apalagi anak-anak kita ya, layakkah kita mengintimidasi anak-anak kita? Menghukum anak kita dengan cara yang keras dan kasar kepada mereka, bahkan sampai kepada hukuman dalam bentuk fisik. Wa na'udzubillahi min zalik. Hal inilah yang perlu untuk kita waspada pada diri kita. Memang ada semacam superior pada diri kita karena kita adalah orang tua. Seakan-akan kitalah pemilik sah daripada anak itu. Maka kita berhak untuk melakukan apa saja. Ingat, itu adalah merupakan ciptaan Allah. Titipan Allah yang dititipkan sementara kepada kita. Bukan untuk kita aniaya. Bukan untuk kita hardik, caci, maki, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita rawat dengan baik, membinanya dengan baik, agar supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Mungkin ini Ustadz yang bisa kita sampaikan ya. Kalau dikatakan bahwasanya apakah Islam itu cara memarahi anak dalam Islam itu ada, ya seperti tadi itu. Memang untuk mendidik anak itu, ya. Bahkan Rasulullah itu sendiri pada saat melihat anak-anak makan di sampingnya, tidak dimarahi Ustaz, tidak dimarahi, tapi dididik, ya. Nah, kalau makan baca basmalah, makan pakai tangan kanan dan ambil yang lebih dekat denganmu. Begitu caranya. Bukan sana
nggak usah makan kalau begitu, belepotan. Itu bukan namanya mendidik. Apalagi mereka itu masih kecil, yang masih butuh memang pembinaan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Mungkin itu Ustadz yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Baik, Baik, silakan. syukur Ustaz atas pemaparannya di pagi hari ini. Saya Muhammad Rifaldi dan kru Ros TV yang bertugas undur diri. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.